Teman-teman, hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang ada kabar-kabar baik ya. Saya kabar-kabar baik ini ada diberitahu seseorang. Pemberitahuan melalui WA jam 1:30 malam via WA. Tentang kabar baik itu, tentang sudah gelar perkara takbir. Setelah saya lihat ternyata ini tayangan di YouTube Koin 1000. Siapakah gerangan yang sudah WA saya ini, yang sudah memberikan kabar gembira ini? Yaitu orang yang sedari awal di peristiwa kasus ini dipojokkan, dikuliti. Hampir seluruh orang-orang kesurupan menyudutkan dia dan tanpa tidak aling-aling menyebut namanya. Yaitu tentunya kalian tahu sendiri, yaitu Pak Yosep. Pak Yosep sudah WA saya jam 1:30 malam. Dia share dari YouTube Koin 1077. Kemudian tadi pagi jam 5 baru saya balas. Alhamdulillah sudah gelar perkara. Balasan saya seperti itu. Dan ada sesuatu yang menarik juga dari Pak Yosep ini, pernah curhat ke saya. Maaf Pak ya, saya share di sini karena ini juga demi pengungkapan peristiwa ini biar kabut-kabut itu semakin terang. Mari kita lihat di sini ya. Sebentar. Ada Pak Yosep curhat seperti ini. Makanya nanti akan ramai itu di persidangan. Dan kita bongkar semua begitu Bu. Kita sudah banyak petunjuk dari awal begitu Bu. Selanjutnya, kebohongan itu sudah dikonfrontir 2 kali. Dan seseorang itu mengakui berbohong. Tapi dalam BAP tetap ditandatangani. Itu kebohongannya, makanya nanti bakal rame begitu Bu. Ini berkaitan dengan isi BAP seseorang yang sudah dikonfrontir dengan Pak Yosep. Dan dia mengakui kebohongannya, tapi tanda tangan di BAP-nya. Wah, pasti bakal rame di persidangan. Menurut Pak Yosep seperti itu teman-teman. Aduh, saya agak sakit pilek batuk ya, jadi mohon maaf kalau bicaranya agak tersendat-sendat. Dalam peristiwa ini, di awal kasus ini, waktu saya memprediksi di awal, saya masih meraba-raba. Tapi setelah 2 hari, mungkin karena sudah terkoneksi dengan energi dari korban, dari saksi, dan lain sebagainya, banyak sekali petunjuk-petunjuk yang sudah saya dapatkan teman-teman. Tapi ya mohon maaf, saya nggak bisa up di media sosial karena ini berkaitan dengan ranah supranatural, di mana ranah supranatural itu tidak bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan. Tapi tentunya kalian kalau sudah mengikuti prediksi saya sedari awal hingga kini pastinya sudah tahu clue-clue yang sudah saya berikan melalui kartu tarot. Jadi sebelum saya menarot ini, saya sudah ada penglihatan begini, tapi nggak saya share karena saya juga harus safety di dalam mengawal kasus ini. Kemudian saya juga harus mengapa ini. Tentunya kan ada alur ceritanya yang harus merujuk ke orang ini. Dan untuk mencari alur cerita itu saya melalui kartu tarot ini. Makanya di dalam mengawal kasus hukum kita harus sering-sering mengocok karena kasus hukum itu perubahannya begitu cepat perkembangannya. Makanya harus dikawal terus, selalu ada perubahan di mana ada temuan barang bukti baru pasti akan bisa melemahkan atau menguatkan yang diketahui sebelumnya. Dan di sini teman-teman, setiap yang saya share di YouTube saya, yang saya bilang dari saksi atau bukan dari saksi ya, yang saya bilang dari seseorang, sebenarnya itu dari saksi. Dari saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Misalnya tentang tanah Pak Yosep, milik siapa yang di TKP atau di yayasan, kan sudah pernah saya up ya dulu-dulunya itu.
saya bilang ini dari seseorang, itu sesungguhnya dari saksi, tapi bukan dari Pak Yosep. Dari seseorang yang nggak mau di-upload namanya di sini. Dan ternyata apa yang diberitahukan saksi tersebut benar. Kan sudah diklarifikasi atau sudah diberi pernyataan Pak Yosep di koin 1000 kalau tanah-tanah itu adalah yang di TKP tanah keluarga Pak Yosep. Terus yang di yayasan itu tanah beli dari orang ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan tanah dari keluarga besar Ibu Tuti. Jadi lebih condong ke tanah di pihak Pak Yosep ya. Menurut dari yang saya pantau seperti itu. Dan di sini yang teman-teman, yang namanya pengawalan itu harusnya sekalipun memprediksi, harus juga melihat temuan dari barang bukti yang ada. Barang bukti ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ketika ada ini, ada ini, ada ini, tentunya pihak yang berwajib sudah menyelidiki, sudah diginikan sampai berani mengeluarkan di media sosial seperti tentang putung rokok yang ada DNA-nya, kemudian yang begini, yang begitu, itu sudah melewati dari proses-proses sehingga berani mengatakan di media sosial. Tapi sayangnya ada sebagian orang yang cenderung memojokkan kepolisian dengan temuan-temuan itu. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat di media sosial dari saksi-saksi yang ada sangkut pautnya dengan kasus Subang. Tapi kadang-kadang kejanggalan itu tidak mampu membuka melek sebagian mata orang untuk menyadari. Masih berpegang kekeh pada pendiriannya sesuai dengan apa yang dia yakini dari awal. Padahal temuan-temuan itu banyak sekali ya, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kebohongan-kebohongan itu banyak sekali. Tapi tetap saja bersikukuh tidak mau menerima perubahan-perubahan yang ada. Dan itu tentunya juga kurang baik ya. Terus yang saya prediksi di sini tentang sketsa wajah. Sketsa wajah itu disuruh siapakah? Saya nggak bisa nyebut nama karena di sini juga nggak ada namanya di kartu ini. Cuman mungkin anak muda, orang tua, atau bagaimana. Jadi di sini tidak memojokkan orang-orang yang terkait ya teman-teman. Hanya sekedar clue, oh ternyata yang ini pelakunya anak muda. Oh ternyata orang tua. Oh ternyata begini-begini. Kalau kalian tersinggung atau saksi tersinggung atau yang membela saksi tersinggung, ya itu karena pikiran kalian yang negatif thinking terhadap prediksi saya. Padahal saya sendiri juga nggak menyebut nama. Di kartu-kartu ini juga nggak ada nama dari para saksi ya. Mari kita lihat di sini. Siapakah yang memerintah sketsa wajah itu? Sketsa wajah ini masih DPO ya teman-teman, masih dicari keberadaannya. Siapakah yang menyuruh sketsa wajah ke TKP atau ikut nimbrung di dalam perkara ini? Siapakah yang menyuruh sketsa wajah tersebut? Ada simbol thief, pencuri. Jadi yang menyuruh sketsa wajah ini adalah pencuri, orang yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras. Ini ada hubungannya dengan change, perubahan, yang ada kaitannya uang besar, yang ada kaitannya dengan uang yang diperoleh secara tidak terduga ya. Itu. Kemudian pencuri ini apakah ada kaitannya dengan yayasan? Pencuri ini apakah ada kaitannya dengan yayasan? Ada simbol coffin, peti mati. Ada kaitannya dengan peristiwa perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amel. Nah, pencuri ini menyuruh sketsa wajah ada kaitannya dengan peristiwa wafatnya Ibu Tuti dan Amel. Ada peti mati. Kita gali lagi ya.
Selanjutnya, mengapa orang itu ingin mencuri? Mengapa orang itu ingin mencuri yang pada akhirnya sampai melakukan seperti itu? Mengapa orang itu ingin mencuri? Karena ada love, cinta. Bisa dikaitkan ada hubungan. Nah, hubungan dengan apakah? Apakah ada hubungan dengan yayasan? Karena Ibu Tuti ini kan yang pernah saya baca loh ya, berkecimpungnya hanya di yayasan, selebihnya sebagai ibu rumah tangga. Jadi kesibukannya di yayasan. Nah, ada simbol lovers ini tentunya ada kaitannya pencuri ini dengan Ibu Tuti, yang ada kaitannya dengan apa? Nah, dengan yayasan kah atau dengan apakah? Mari kita ungkap di sini. Ada kaitannya dengan apakah? Ada kaitannya dengan privileged lady, wanita istimewa. Sebentar ya. Jadi di sini ada wanita istimewa. Ada hubungannya dengan wanita istimewa. Wanita istimewa ini mungkin Amel ya, yang dianggap sebagai wanita istimewa. Jadi pencuri ini ada kaitannya, ada hubungan, ada perasaan dengan Amel ternyata juga. Seperti yang saya prediksi kapan hari ya teman-teman, ada motif harta benda. Juga si pelaku ini ada perasaan kepada Amel. Di sini juga muncul pencuri itu ada kaitannya yang menyuruh sketsa wajah ya. Kemudian terjadilah peristiwa malam itu, ada simbol peti mati yang ada kaitannya dengan simbol cinta pada wanita istimewa. Nah, yang artinya ada kaitannya pelaku ini juga memiliki keperasaan cinta kepada Amel. Nah, pelakunya ini beberapa ya teman-teman. Jadi entah yang siapa yang ada perasaan kepada Amel. Jadi bukan semuanya ada rasa cinta kepada Amel, bukan. Mungkin salah satunya ada perasaan kepada Amel pelakunya ini. Selanjutnya, apakah Amel mencintai orang itu? Apakah Amel mencintai orang itu? Ada simbol house, rumah. Rumah ini bisa diartikan TKP atau sekolahan yang ada kaitannya dengan yayasan. Jadi, nanti saja dah semuanya ya. Apakah pencuri itu pegawai di yayasan tersebut atau pegawai di sekolahan? Apakah pencuri itu pegawai di yayasan? Ada simbol great fortune, ada kaitannya dengan keuntungan besar. Nah, mulai saja di keuntungan besar ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini hanya untuk mencari tahu kronologinya, mencari tahu jalan ceritanya. Mungkin jalan ceritanya ini agak ada sedikit melenceng nantinya, tapi garis besarnya seperti ini. Ada seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan besar di sekolahan tersebut. Dan orang ini adalah yang menyuruh sketsa wajah. Dan orang ini adalah ada perasaan kepada Amel, ya. Ada perasaan kepada Amel. Nah, ini tak benar, tak tidak, saya juga kurang tahu ya. Yang namanya prediksi bisa salah juga bisa benar. Selanjutnya, sebagai apakah orang ini di tempat kerjanya? Pencuri ini sebagai apakah orang ini di tempat kerjanya? Ada simbol main male, laki-laki utama. Laki-laki utama.
Apakah Amel juga mencintai orang ini? Apakah Amel juga mencintai orang ini? Ada simbol journey, perjalanan, proses. Jadi Amel ini masih belum klik ya, masih sebatas misalnya teman atau bagaimana, atau rekan kerja dan lain sebagainya. Jadi seperti ini teman-teman. Ada orang utama di sini, laki-laki utama di sini yang ingin mendapatkan keuntungan di sekolah tersebut. Dan ternyata orang ini ada hati kepada Amel. Tapi Amel masih belum menanggapi. Dan karena keinginan tersebut, kalau kita sambungkan ke prediksi saya kemarin, sudah dibicarakan dengan Ibu Tuti dan Amel, tapi kenyataannya mentah ya, akhirnya tidak ada titik temu. Ibu Tuti bersikukuh pada pendiriannya. Akhirnya dia tetap berusaha, ada lorong panjang, sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk melakukan sebuah kegiatan yang seperti ini. Kegiatan untuk mencuri tadi itu ya, mencuri untuk mendapatkan keuangan yang tak terduga. Karena di sini ada keuangan yang jeblok dari langit di yayasan tersebut, yang membuat banyak orang ingin bancaan seperti itu. Selanjutnya orang ini menyuruh sekesa wajah, terus terjadilah peristiwa kematian malam itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.